prinsip gue nggak begitu. Prinsip gue bertolak belakang sebenarnya. Kang Kori, ada pertanyaan. Dalam setiap perdebatan di pesantren nih, gue itu selalu berbeda. Karena gue nggak mau yang sama. Gitu. Jadi pertama bagi gue tuh nggak seru. Akhirnya sama harinya sama gue nih kayaknya. Hanya hobi Enggak, kalau misalnya orang-orang ahli mantek emang kayak gitu. Jadi harus ada yang memicu gitu loh. Harus ada yang memicu, harus ada yang beda gitu. yang beda Supaya sendiri. akal kita itu bergerak. Harusnya ada yang jadi bara api dulu gitu. Nih, dengar ini, lihat ini. Kelihatan kan? Tuh. Bukan sedikit tulisannya. Lah gue lagi bikin antitesis. Cuma kalau lagi stres gue nge-lab gitu loh. Iya. Tuh. Tuh ada 12 pertanyaan Iman Tutin. Ya kan? Iya. Tunggu. Assalamualaikum Antum semuanya. di Raden Wijaya semalam itu ngeliat gak? Enggak. Oh, itu habis itu sama jenazah palsu itu. Kenapa? Iya, jadi framingnya itu tetap ke yang dulu-dulu gitu. Ya kita nggak bisa sebutin, datang lebih tahu lah. Diklarifikasi nih, saya juga harus tahu nih. Kang Kori, harus diklarifikasi nih sekarang nih. Saya harus tahu nih, biar penyampaiannya jelas. Saya mau tanya, memang ini lagi ada apa namanya? Saya dengar bisik-bisik gitulah. Apa benar Kang Kori ini dibayar Robito Halawiyah? Bang, haram jahanam nih. Saya dibayar. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya, haram neraka jahanam nih. Nerima uang. Ya, kalau setelah saya bikin tesis ada orang yang terima kasih ngasih rezeki ke saya, itu hak dia sama kayak Imat dapat Alphard. Iya kan? Iya, terus terang aja haram ijazah saya ngambil dapat duit nggak ada, nauzubillah min dzalik. Kau lihat aja mobil aku masih Lamborghini nggak berubah tuh. Clear ya. Clear. Saya tambahin, boleh Tengku? Boleh. Nah, jadi begini Kintos. Dengan kedatangannya atau pulangnya Kori itu suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi para Ba'alawi di sini. Kebahagiaannya apa? Telah pulang seorang yang alim. Kebanggaannya Gak usah terlalu sebentar. No, udah. Iya, saya bicara fakta. Di antara mereka sama itu saya kan ngikutin dari awal ini. Kasus ini bukan dari tengah atau akhir. Dari Bahar nunjukin kertas saya udah ngikutin. Sampai debat di Banten, sampai di Robito, sampai saya ngikutin dan sampai saat ini saya ngikutin. Kebanggaannya apa? Dengan datangnya seorang peneliti. Itu. Dan tidak ada dari pihak Ba'alawi sampai detik ini belum ketemu dengan Kori. Artinya dalam hal ini Ba'alawi Robito belum ketemu. Kan Kori bilang setelah nanti antitesisnya selesai baru mau diajukan ke Robito untuk didiskusikan lah, dibahas di situ. Tambahan lagi dari Paduka, di Paduka nanti ada dari MUI dan Kiai-Kiai dan NU Nahdlatul Ulama, wabil khusus itu juga akan dihadirkan nantinya. Itu, jadi belum ada yang ngasih duit, ada. Bukti NU lah, bagus lah. Bukti ulama. Iya, harus itu artinya nanti bukan hanya Robito aja mungkin. Itu dari MUI, dari. Mohon maaf ya, saya boleh tanya nggak kepada Tengku nih? Boleh. Boleh tanya kepada Tengku. Iya ya, ini kan saya kan juga ngikutin ya dari polemik nasab ini. Yang saya tahu kan Tengku asalnya mulanya itu kan yang kontra ya terhadap Ba'alawi ya.
Nah sekarang Tengku sudah balik arah gitu membela Balawi. Nah apa yang menjadi dasar pemikiran Tengku bahwa Tengku ini harus berbalik arah? Apakah Tengku mempunyai dalil baru atau bukti-bukti baru bahwa Balawi ini tersambung kepada Rasulullah? Itu pertanyaan satu dulu ya Tengku ya. Nah, apa dalilnya? Kan kalau dalil yang sudah yang saya amati gitu, yang saya perhatikan dari Balawi itu yang sudah dikemukakan itu kan dari kitab As-Suluk sama kitab Al-Burqatul Musiko ya. Nah, adakah dalil-dalil baru, petunjuk-petunjuk baru, data-data baru yang Tengku dapatkan sehingga membuat Tengku berbalik arah? Itu pertanyaan saya. Gimana Tengku? Oke, siapa yang nanya? Sebentar saya tanya dulu nih, Bang Husni ini dari Mukimat apa dari Muhibbin? Saya bukan dari Mukimat, bukan dari Muhibbin ya. Asalnya saya nggak bisa abu-abu. Harus jelas. Maksudnya gini, terus terang awal mulanya saya ini adalah orang yang sangat percaya bahwa Habaib ini adalah Dzurriyyah Rasul. Tapi sekarang saya mulai ragu. Udah berarti dari Mukimat. Saya belum menemukan dalil fakta atau Assalamualaikum semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bukti yang terbaru gitu, yang bisa meyakinkan saya untuk bisa kembali lagi percaya gitu. Apa kira-kira? Tunggu. Kalau misalkan di sini Tengku bisa ngasih data, Anda siap nggak taslim lagi? Oh, siap. Oke. Siap. Selama data tersebut memang bisa kita terima dan tidak ambigu, terus tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, itu saklek gitu, dalilnya pasti gitu. Oke, sekarang gini, sebentar. Yang di bawah tap-tap. Oke, Di sekarang bawah tap-tap layar supaya kuat, yang lain diam biar Tengku bicara. Di mute semuanya, di mute. Tolong di mute ya. Oke, sekarang Bang Husni Mubarak ya. Silakan Bang Husni di Google ketik nasabah Alawi batal menurut Imat. Nah, buka dulu. Nanti semua dalil-dalil yang diungkapkan Imat saya akan buktikan kalau itu tidak memverifikasi secara ilmiah dan dalil bahwa nasabah Alawi itu batil. Gitu loh. Kalau nggak abang buka nanti bingung, karena abang nggak membacanya sekilas, gitu loh. Pertama, saya kasih contoh ya. Sebenarnya ini saya Bang Husni ada permintaan tolong on cam katanya. Bang Husni, Ya, tolong on cam. oh, boleh. Bentar ya. Iya, nah gitu. Siap. Saya baru pulang kerja ini, belum mandi, belum apa ini. Saya lagi istirahat nih. Iya, santai aja. Oke, sekarang sebelum kita menjelaskan ya tesis Imat selalu menyatakan harus ada dalil, betul kan? Sepakat? Ya, saya pun sepakat seperti itu. Oke, baik. Dalil, karena kalau tidak ada dalil itu kosong gitu Pak. Oke, baik. Nah, dalil yang dimaksud dalil dalam perspektif bahasa Indonesia, apa dalil dalam perspektif ilmu usul? Silakan, bisa perspektif bahasa Indonesia juga boleh. Nggak bisa, kalau seperti bahasa Indonesia dalil itu bukan bukti. Kalau dalam perspektif bahasa Indonesia, dalil itu bukti. Bukti itu apa? Bukti itu yang dapat dilihat, itu bukti. Kalau dalil yang tidak dapat dilihat, nggak ada saksi, berarti itu bukan bukti. Nah, dalam perspektif pernasaban,
dalil itu harus berhubungan dengan usul, dengan kaidah usul, baru sah kita nisbatkan kepada dalil. Apa arti dalil? Dalil menurut makna istilah adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai suatu kebutuhan informasi melalui pemeriksaan yang benar terhadap suatu informasi yang dituntut. Dan informasi yang dituntut itu meliputi kepastian, baru sampai pada derajat dalil. Misalkan ketika iman